Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, sistem rangka manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Simak video pembelajaran ini hingga akhir ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Kemarin kita telah belajar pada tema 1, subtema 1, tentang organ gerak hewan. Nah, masih ingat enggak kalian? Organ gerak hewan terbagi menjadi dua. Ada organ gerak aktif dan ada organ gerak pasif. Begitu juga pada alat gerak manusia. Pada alat gerak manusia juga terdapat organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, mana yang termasuk organ gerak pasif anak-anak? Iya, tulang atau rangka itu merupakan organ gerak pasif. Sedangkan otot merupakan organ gerak aktif. Nah, anak-anak perhatikan. Di sini kita akan membahas tentang rangka. Fungsi rangka yang pertama yaitu menyokong dan memberi bentuk tubuh. Yang kedua sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga sebagai tempat melekatnya otot. Yang keempat melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Yang kelima tempat produksi sel darah merah. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Bagian-bagian rangka. Organ penyusun gerak atau rangka manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu, coba perhatikan pada gambarnya, yaitu ada rangka kepala atau tengkorak, kemudian ada rangka badan, dan ada rangka anggota gerak. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rangka kepala. Coba perhatikan ya anak-anak, di sini bagian ini namanya adalah tulang ubun. Kemudian yang bagian depan namanya apa anak-anak? Tulang dahi. Kemudian setelah tulang dahi ada tulang hidung. Kemudian ada tulang sekat hidung, ada tulang mata, ada tulang rahang atas, dan ada tulang rahang bawah. Dan yang bagian belakang, bagian bawah ini merupakan tulang kepala belakang dan yang bagian samping ini merupakan tulang pelipis. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Kita akan membahas tentang rangka badan. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama itu merupakan rangka badan bagian belakang. Dan yang kedua ini merupakan rangka badan bagian depan. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yang rangka badan bagian belakang atau sering kita sebut sebagai tulang belakang. Iya, nah tulang belakang itu tersusun dari tulang leher sampai tulang ekor. Nah, anak-anak coba perhatikan. Pada tulang leher itu jumlahnya ada 7 ruas. Kemudian pada tulang punggung itu jumlahnya ada 12 ruas. Dan pada tulang pinggang jumlahnya ada 5 ruas. Dan pada tulang kelangkang jumlahnya juga ada 5 ruas. Dan pada tulang ekor jumlahnya ada 4 ruas. Jadi tulang belakang manusia itu tersusun dari 33 ruas tulang. Nah, sekarang kita lanjutkan rangka badan manusia bagian depan. Nah, coba perhatikan ya anak-anak. Di sini bagian depan ada tulang dada atau tulang badan. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian ruas tulang rusuk sejati. Nah, anak-anak, adakah yang tahu kenapa disebut tulang rusuk sejati? Iya, karena tulang ini melekat pada tulang dada dan melekat pada tulang belakang. Nah, yang kedua, di sini ada tulang rusuk palsu.
Kenapa disebut tulang rusuk palsu, Bu Guru? Nah, coba perhatikan. Disebut tulang rusuk palsu karena tulang ini hanya melekat pada tulang dada. Dia tidak melekat pada tulang belakang. Nah, yang sekarang ini ada ruas tulang rusuk melayang. Kenapa disebut tulang rusuk melayang ya? Nah, ada yang tahu enggak anak-anak? Nah, coba perhatikan gambarnya betul-betul. Kenapa di sini disebut tulang rusuk melayang? Iya, nah karena tulang rusuk ini hanya melekat pada tulang belakang saja dan dia tidak melekat pada bagian tulang badan. Makanya disebut tulang rusuk melayang. Nah, anak-anak sampai di sini sudah jelas apa belum? Nah, nanti kalian coba pelajari kembali gambarnya, perhatikan satu-satu ya anak-anak, diulang kembali sendiri dengan membuka buku LKS-nya ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Di sini ada rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak itu terbagi menjadi dua. Ada rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang rangka anggota gerak atas terlebih dahulu. Nah, coba siapa yang tahu rangka anggota gerak atas itu yang mana ya? Iya, tangan. Tangan itu merupakan rangka anggota gerak atas. Coba perhatikan gambarnya. Nah, di sini pada tangan kita, tulang lengan yang pertama disebut tulang lengan atas. Nah, pernahkah kalian memperhatikan sendiri pada tangan kalian? Coba kalian raba tangan kalian yang bagian atas. Ada enggak terasa tulangnya? Nah, itu anak-anak yang bagian atas namanya tulang lengan atas. Kemudian bawahnya. Nah, bawahnya ini anak-anak terbagi menjadi dua. Tulangnya ada tulang hasta yang bagian depan dan tulang pengumpil yang bagian belakang. Nah, coba kalian pegang tangan kalian masing-masing. Kalian rasakan sendiri. Nah, tulangnya ada dua. Nah, kemudian yang bawahnya, bagian pergelangan tangan kalian. Nah, coba sambil dipegang pergelangan tangannya ya. Nah, di situ juga ada tulang, namanya tulang pergelangan tangan. Dan coba pegang jari kalian. Nah, ada enggak tulangnya? Ada. Nah, itu namanya tulang jari tangan. Nah, anak-anak, kemudian yang kedua yaitu rangka anggota gerak bawah. Nah, rangka anggota gerak bawah itu yang mana Bu Guru? Nah, rangka anggota gerak bawah itu adalah kaki. Nah, coba perhatikan kaki kalian masing-masing. Nah, di bagian atas itu ada tulang paha. Udah tahu kan di mana letak paha kalian? Coba kalian pegang paha kalian, rasakan di situ ada tulangnya. Nah, namanya yaitu tulang paha. Kemudian, di bawah tulang paha ada tulang tempurung lutut. Nah, pernahkah kalian memperhatikan kenapa disebut tulang tempurung lutut ya, Bu Guru? Iya, karena bentuknya seperti tempurung. Nah, coba kalian perhatikan, kalian pegang. Apakah betul bentuknya seperti tempurung? Nah, kalian coba sendiri di rumah ya. Kemudian, setelah tulang tempurung lutut, itu bawahnya ada tulang kering. Tulang kering itu yang bagian depan. Dan yang bagian belakang itu namanya tulang betis. Kemudian di bawah tulang betis itu ada tulang pergelangan kaki. Setelah tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Nah, coba kalian pegang sendiri kaki kalian masing-masing. Nah, biar kalian bisa mengetahui, oh di sini ada tulang jari kaki, ada tulang telapak kaki, dan ada tulang pergelangan kaki. Nah, kalian bisa mempelajari kembali, membuka di LKS tema 1 ya anak-anak. Perhatikan kembali gambarnya, perhatikan kembali bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya ya anak-anak.
Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali. Kita akan membahas tentang otot. Nah, otot adalah jaringan dalam tubuh hewan dan manusia yang berfungsi menghasilkan gerakan. Berdasarkan jenisnya, otot dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Nah, yang pertama, otot lurik. Nah, coba perhatikan gambarnya ya anak-anak. Nah, otot lurik itu mempunyai ciri yang pertama, bekerja secara sadar. Yang kedua, berbentuk seperti silinder dan memiliki garis gelap terang. Nah, perhatikan di gambarnya ya nak ya. Kemudian yang ketiga, setiap otot lurik terdapat banyak inti yang terletak di bagian tepi. Nah, inti pada otot lurik itu terletak di bagian tepi. Kemudian yang keempat, melekat pada rangka sehingga disebut juga otot rangka. Nah, otot ini melekat pada rangka, makanya disebut sebagai otot rangka. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya yaitu otot polos. Nah, otot polos ciri-cirinya yaitu yang pertama, bekerja secara tidak sadar. Yang kedua, otot ini tersusun dari sel-sel berbentuk gelendong. Yang ketiga, terdapat pada organ dalam seperti dinding saluran pencernaan, dinding saluran pernapasan, dan pembuluh darah. Nah, selanjutnya, Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu otot jantung. Nah, ciri-ciri otot jantung yang pertama yaitu bekerja secara tidak sadar. Yang kedua, terdiri dari sel-sel yang bercabang-cabang. Yang ketiga, inti sel pada otot jantung terletak di tengah. Yang keempat, terdapat hanya pada organ jantung. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali ya tentang cara kerja otot. Nah, nanti kalian bisa buka pada buku LKS tema 1 halaman 54. Nah, di situ ada menjelaskan tentang macam gerak otot ataupun cara kerja otot. Nah, yang pertama yaitu otot antagonis. Otot antagonis itu adalah otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Contohnya yaitu otot bisep dan otot trisep. Nah, coba perhatikan pada gambar ya nak ya. Ya, kemudian yang kedua yaitu otot sinergis. Otot sinergis yaitu otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya tidak berlawanan. Contohnya otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Nah, anak-anak, coba nanti kalian baca kembali materinya pada LKS tema 1 halaman 54 ya anak-anak, biar kalian lebih jelas mengenai otot antagonis dan otot sinergis. Nah, kita lanjutkan kembali ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir video pembelajaran. Hari ini Ibu berikan tugas untuk kalian ya. Tugasnya yaitu silahkan kerjakan soal LKS tema 1 halaman 60 muatan IPA nomor 1 sampai 5. Dikerjakan langsung di LKS, kemudian difoto dan kumpulkan di Google Classroom masing-masing. Nah, anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.